Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua rahayu. Perkenalkan, nama saya Kadek Sudivo Wijayanta. Saya dari SMP Negeri 2 Singaraja. Kali ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Batu Menangis dari Kalimantan Barat, Indonesia. Di sebuah desa di daerah Kalimantan Barat, Indonesia, hiduplah seorang janda tua dengan seorang putrinya yang cantik jelita bernama Dewi Kusuma. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Sejak ayah Dewi Kusuma meninggal, kehidupan mereka menjadi susah. Ayah Dewi Kusuma tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sang ibu harus bekerja di sawah atau ladang orang lain sebagai buruh upahan. Sementara putrinya, Dewi Kusuma, adalah anak yang manja. Apapun yang dimintanya harus dikabulkan. Selain manja, ia juga seorang gadis yang malas. Setiap hari, kerjanya hanya bersolek dan mengagumi kecantikannya di depan cermin. Setiap sore, Dewi Kusuma selalu hilir mudik di kampungnya tanpa tujuan yang jelas, kecuali hanya untuk mempertontonkan kecantikannya. Setiap kali ibunya mengajaknya, ia selalu menolak. "Nak, ayo bantu ibu bekerja di sawah," ajak sang ibu. "Tidak, aku tidak mau bekerja di sawah. Nanti kuku dan kulitku kotor terkena lumpur," jawab Dewi Kusuma menolak ajakan ibunya. "Apakah kamu tidak kasihan melihat ibu, Nak?" tanya sang ibu menghibah. "Tidak, ibu saja sudah tua, masih bekerja di sawah. Karena tidak mungkin lagi ada laki-laki yang tertarik dengan wajah ibu yang mirip itu," jawab Dewi Kusuma dengan nada merendahkan ibunya. Mendengar jawaban anaknya, sang ibu tidak bisa berkata-kata lagi. Ia pun pergi ke sawah sendirian dengan perasaan yang sedih. Sepulang dari bekerja, Dewi Kusuma meminta uang upah yang diperoleh ibunya untuk dibelikan sebuah alat kecantikan. "Bu, ibu, bu, mana uang upahnya itu?" tanya Dewi Kusuma. "Jangan, Nak, jangan. Uang ini untuk membeli kebutuhan hidup kita hari ini," ujar sang ibu. "Tapi Bu, bedakku sudah habis. Aku harus beli yang baru," paksa Dewi Kusuma. Kamu yang anak tidak tahu diri. Tahunya menghabiskan uang, tapi tak mau bekerja," ujar sang ibu kesal. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Dewi Kusuma. Keesokan harinya, sepulang ibunya bekerja, Dewi Kusuma meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk dibelikan sebuah alat kecantikannya yang lain. Hal demikian terus terjadi hampir setiap hari. Pada suatu hari, saat ibunya hendak ke pasar, Dewi Kusuma meminta dibelikan sebuah alat kecantikan. Tapi sang ibu tidak tahu alat kecantikan apa yang ia maksud. Kemudian sang ibu mengajak Dewi Kusuma untuk ikut ke pasar. "Nak, ayo temani ibu ke pasar," ajak sang ibu. "Tidak,
tidak mau ikut ke pasar bersama ibu. Jawab Dewi Kusuma menolak ajakan ibunya. Tapi nak, ibu tidak tahu alat kecantikan apa yang kau maksud itu. Seru sang ibu. Akhirnya Dewi Kusuma bersedia menemani ibunya ke pasar. Baiklah, aku akan pergi ke pasar bersama ibu. Tapi dengan syarat, ibu harus berjalan di belakangku. Ujar Dewi Kusuma kepada ibunya. Memangnya kenapa nak? Tanya sang ibu penasaran. Aku malu bu, malu pada orang-orang kampung jika berjalan berdampingan dengan ibu. Jawab Dewi Kusuma ketus. Tapi nak, bukankah aku ini bukan kandungmu? Ibu yang melahirkanmu. Kenapa? Kenapa kau harus malu? Tanya lagi sang ibu. Ibu seharusnya berkaca. Lihat wajah ibu yang keriput dan pakaian ibu yang kotor itu. Aku malu, malu pada orang-orang kampung. Jawab Dewi Kusuma merendahkan ibunya. Ibunya merasa sedih. Tapi ia menuruti permintaan putrinya itu. Mereka pun pergi ke pasar secara beriringan. Sang anak berjalan di depan, sedangkan sang ibu berjalan di belakang dengan membawa keranjang. Meskipun keduanya ibu dan anak, tapi penampilan mereka terlihat sangat berbeda. Sang anak terlihat cantik dengan pakaian yang bagus, sedangkan sang ibu terlihat sangat tua dengan pakaian yang kotor dan penuh dengan tambalan. Seakan keduanya bukan dari keluarga yang sama. Di tengah perjalanan menuju ke pasar, Dewi Kusuma bersama ibunya bertemu dengan teman Dewi Kusuma yang tinggal di kampung lain. Hei Dewi Kusuma, hendak kemana kamu? Tanya orang itu. Ke pasar, jawab Dewi Kusuma. Lalu yang di belakang itu siapa? Dia ibumu ya? Tanya lagi orang itu. Tentu saja bukan ibuku. Dia adalah pembantuku. Jawab Dewi Kusuma. Laksana disambar petir, orang tua itu mendengar ucapan putrinya. Tapi hatinya masih bisa menahan rasa sedihnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke pasar. Sesaat kemudian, mereka bertemu lagi dengan seseorang. Hei Dewi Kusuma, hendak kemana kamu? Tanya orang itu. Hendak ke pasar, jawab Dewi Kusuma dengan ketus. Lalu yang di belakangmu itu siapa? Dia ibumu ya? Tanya lagi orang itu. Dia pembantuku. Jawab Dewi Kusuma mulai kesal dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Hati sang ibu merasa sedih, tapi ia tetap kuat menahan rasa sedihnya. Hal itu terus terjadi hampir setiap mereka bertemu dengan seseorang. Sampai pada akhirnya sang ibu terdiam dan duduk di pinggir jalan. Bu, kenapa berhenti? Tanya Dewi Kusuma. Namun sang ibu tidak menjawab pertanyaan putrinya. Ia tetap saja terdiam. Sesaat kemudian, Dewi Kusuma melihat mulut ibunya komat kambing sambil menengadahkan kedua tangannya ke atas.
sang ibu tetap saja tidak menjawab pertanyaan. Ia berdoa kepada Tuhan untuk menghukum anaknya yang durhaka. Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini Tuhan. Ampunilah hamba, hukumlah anak hamba yang durhaka. Hamba sudah tidak sanggup lagi menanggapi sikapnya. Ya Tuhan, hukumlah dia. Doa sang ibu. Beberapa saat kemudian, cuaca berubah menjadi petir menyambar-nyambar dan suara guntur bergemuruh memekakkan telinga. Hujan deras pun turun. Perlahan-lahan kaki Dewi Kusuma berubah menjadi batu. Ibu, apa yang terjadi dengan kakiku, Bu? Ibu, apa yang terjadi, Bu? Panik Dewi Kusuma. Bu, Ibu, maafkan aku, Bu. Maafkan Dewi Kusuma, Bu. Ibu, aku berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Bu. Dewi Kusuma berjanji. Maafkan Dewi Kusuma, Bu. Maafkan Dewi Kusuma. Teriak Dewi Kusuma semakin panik. Namun apa hendak dibuat? Nasi sudah menjadi bubur. Anak durhaka itu kini berubah menjadi batu. Perubahan itu terjadi mulai dari kaki, badan, hingga kepala Dewi Kusuma. Dewi Kusuma hanya bisa menangis dan menangis, menyesali perbuatannya. Sesaat sebelum kepala anaknya berubah menjadi batu, sang ibu masih melihat air menetes dari kedua matanya. Orang lain yang lewat pun ikut menyaksikan peristiwa tersebut. Cuaca kembali cerah seperti sedia kala. Dan kini tubuh Dewi Kusuma telah sepenuhnya menjelma menjadi batu. Batu itu mereka letakkan di pinggir jalan bersandar. Oleh masyarakat setempat, batu itu mereka beri nama Batu Menangis. Batu itu masih dipelihara dengan baik sehingga dapat kita saksikan hingga sekarang. Sekian dongeng yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, rahmat.